saya Anggi Prati Putri, NPM 187210113. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Nama perusahaan PT Coffee Dava Pas Jaya, alamatnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Tanggal berdirinya 21 Maret 2020 dengan tanamannya kopi. Kemudian ini merupakan gambar denah lokasi perusahaan. Sarana dan prasarana perusahaannya meliputi gedung kantor, pengolahan, dan lain-lain. Kemudian prasarananya ada alat transportasi, tempat pencucian, pengeringan, sortasi, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke pendiri perusahaan. Terdiri dari manajer utama, kemudian asisten manajer, lalu ada asisten kebun, asisten teknis, asisten pemasaran, asisten keuangan dan ADM, kemudian ada mandor besar. Lalu lanjut ke studi pemasaran, market space dan market share. Dari tahun 2013 sampai tahun 2020, market space dan market share-nya keterangannya ada peluang. Jadi tanaman komoditi kopi ini dari tahun 2013 sampai tahun 2027 ada peluang. Kemudian distribusi penjualan 5 tahun ke depan, yaitu dari 2021 sampai 2025. Di kota Surabaya ada 40%, yaitu Rp600.000. Di kota Malang 30%, Rp450.000. Kemudian di kota Kediri 30%, dengan total Rp450.000. Jadi total seluruh dari 3 kota tersebut yaitu Rp1.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianto, NPM 187210133. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan PT Coffee Dava Pas Jaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2029. Adapun jenis kegiatan yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama survei dan evaluasi lahan, 2 pembukaan lahan, 3 pembibitan, 4 penanaman, 5 pemeliharaan TBM dan TM, 6 panen, 7 pasca panen. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut. Perkenalkan, nama saya Imadi Dwi Pando Octavian, NPM 1872136. Akan menjelaskan anggaran survei lahan PT Dava Pas Jaya. Pada survei lahan menghabiskan anggaran biaya sebesar Rp4.041.600.417. Itu sudah meliputi kegiatan yaitu membabat, menebang pohon, merencek, merumpuk dan membersihkan area, pembuatan jalan area, pembuatan jalan produksi, pembuatan jalan kontrol, dan pembangunan sarana dan prasarana. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut. Anggaran pembukaan lahan menghabiskan anggaran biaya sebesar Rp3.254.253.750. Itu sudah meliputi kegiatan yaitu membabat, menebang pohon, merencek, dan merumpuk dan membersihkan area. Anggaran pembibitan menghabiskan anggaran biaya sebesar Rp2.472.656.558. Itu sudah meliputi kegiatan yaitu pembuatan bedengan, pembuatan naungan bedengan, pembuatan naungan pembibitan, pendederan benih, pengisian media ke polybag, pemindahan kecambah ke polybag, dan yang terakhir pemeliharaan bibit di polybag. Nama saya Ari Cahaya Kurniawan, NPM 187211014. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya pembibitan. Anggaran di biaya pembibitan ini menghabiskan dana Rp2.472.656.558. Untuk kegiatannya meliputi yang pertama pembuatan bedengan, kedua pembuatan naungan bedengan, kemudian naungan pembibitan, kemudian pendederan benih, pengisian media ke polybag, memindahkan kecambah ke polybag, lalu pemeliharaan di bibit polybag. Kemudian untuk anggaran biaya penanaman menghabiskan dana sekitar Rp1.365.000.000. Untuk kegiatannya meliputi pengangkutan, kedua penanaman tanaman kopi, ketiga penanaman tanaman penau. Lalu untuk anggaran biaya pemeliharaan menghabiskan dana Rp5.107.000.000
Rp25.955.000. Untuk kegiatannya meliputi pengendalian gulma, pemupukan, pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, pengelolaan tanaman naungan, kemudian pengendalian hama dan penyakit. Ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianto, NPM 18721027. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan. Dalam kegiatan ini menghasilkan dana sebesar 3.951.525.000, meliputi kegiatan pengendalian gulma, pemupukan, pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, dan lain-lain. Selanjutnya, anggaran biaya panen. Dalam kegiatan ini menghabiskan dana sebesar 3.952.713.000, meliputi kegiatan pemanenan buah, pengupasan buah, dan penjemuran. Selanjutnya, anggaran biaya pasca panen. Dalam kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp2.400.513.000, meliputi kegiatan pengupasan buah dan penjemuran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodik, NPM 18721005. Rencana produksi. Rencana produksi PT Coffee Dafa Jaya pada tahun 2021 sampai dengan 2027 kurang lebih rata-rata produksinya 1.500 kg. Kebutuhan kopi pada daerah Jawa Timur pada tahun 2021 sampai dengan 2027 kurang lebih 47.000 kg. Jadi masih terbuka lebar peluang kopi pada daerah tersebut. Untuk rinciannya bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya cash flow. Pada 10 tahun terakhir, PT Coffee Dafa Jaya mendapatkan keuntungan 42.919.419.454. Keuntungan bersihnya 35.495.419.454. Itu sudah dihitung dari gaji karyawan, pembukaan lahan, pembibitan, dan sebagainya. Untuk rinciannya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha PT Coffee Dafa Jaya. Total biaya tetap Rp15.291.106.975. Total biaya variabel Rp21.473.273.000. Total produksi 1.500.000 kg rata-rata per tahun. Harga satuan produk 20.000 per kilo. Biaya variabel per unit didapatkan 14,316. Maka didapatkan BEP kilo 2.684.343 kilo. BEP RP-nya 53.861.235. Dilihat dari hasil perhitungan tersebut, maka PT Coffee Dafa Jaya bisa dilanjutkan karena tidak mengalami kerugian, melainkan mengalami keuntungan. Untuk rinciannya bisa dilihat pada tabel berikut. Perkenalkan, nama saya Ayumi Lasari, NPM 18721016. Saya di sini akan menjelaskan tentang tabel payback period. Tabel payback periode yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi yang telah dikeluarkan pada perusahaan kami, yaitu 5 bulan. Kemudian tabel kedua net B per C atau net benefit per cost, di mana diperoleh nilai net benefit per cost yaitu 3. Untuk tabel NPF
pada perusahaan kami untuk NPF 15% didapatkan 6.297.487.977 perak. Dan untuk NPF 30% didapatkan 1.988.807.572 perak. Untuk ERR merupakan cara mengukur tingkat pengembalian hasil internal di mana nilainya dalam bentuk persentase, yaitu dari perusahaan kami sebesar 26%. Kami dari kelompok 2 mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.